Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julianti, saya dari 10 akuntansi 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Yang pertama, sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat (SPTDULK) adalah kumpulan beberapa pertidaksamaan yang setidaknya memuat satu pertidaksamaan linear dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umum SPTDULK yaitu Y bintang A X tambah B Y bintang Px kuadrat ditambah Qx tambah R. Tanda bintang berarti tanda kecil, tanda besar, tanda kecil sama dengan, dan tanda besar sama dengan. Penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian menentukan titik potong sumbu Y, maka Y sama dengan 0. Kemudian uji tandanya 0,0. Yang keempat, menggambar grafik. Kemudian langkah-langkah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0, dan titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan bentuk kurva dilihat dari nilai koefisien X kuadratnya. Jika P kecil dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Jika P lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Kemudian menentukan nilai diskriminan. Ini rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Yang kelima, menentukan titik puncak XP, YP. Ini rumusnya, B dikurang per 2A, D dikurang dibagi 4A. Kemudian uji tanda 0,0, dan yang terakhir menggambar grafik. Baiklah teman-teman, kita akan membuat contoh soal yang pertama, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jadi ini ada dua pertidaksamaan. Jadi kita harus tahu dulu pertidaksamaan linear sama kuadrat itu yang mana. Nah, jadi yang ini adalah pertidaksamaan linear, karena linear tidak mempunyai kuadrat, dan yang ini itu adalah kuadrat. Nah, step pertama kita ubah. Sebelum itu kita akan mengerjakan bagian pertidaksamaan linear, ya. Jadi kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi kalau diubah persamaan, tanda kecil sama dengan ini kita ubah menjadi persamaan. Jadi sama dengan, dan hasilnya seperti ini. Jadi persamaan. Dan step selanjutnya kita akan mencari sumbu X-nya, ya. Seperti yang tadi, kita terus lagi. X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita cari sumbu X-nya. Kalau sumbu X-nya kita cari, berarti Y-nya sama dengan 0. Udah, jadi Y-nya kita ganti 0. Jadi X dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, X dikurang 0 tetap X, dan X dikurang 1 sama dengan 0. X min 1-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya 1. Nah, jadi titik, tunggu, stop dulu jadi. Nah, jadi titik sumbu potong X-nya yaitu 1,0. Nah, kita udah ketemu sumbu X-nya. Kemudian kita akan mencari sumbu Y-nya. Potong titik sumbu Y-nya, ya. Oke, kita terus lagi.
dikurang 1 sama dengan 0. Sekarang X-nya kita jadikan 0. 0 dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini jadinya min Y. Ini kan 0 habis nih. Nah, tetap min Y. Jadi min Y-nya kita taruh bawah, terus kita kurang 1 sama dengan 0. Kemudian min Y tetap di sini. Min 1-nya kita pindahkan ke kanan jadi positif 1. Nah, jadi nilai Y-nya ini tidak boleh min, otomatis kita ubah dia menjadi positif, dan satunya ini berubah menjadi negatif, jadi min 1. Nah, jadi titik potongnya adalah 0,-1. Ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencari uji tandanya. Uji tanda sesuai dengan syarat tadi, yaitu 0,0. Artinya X sama Y-nya kita ubah menjadi 0 ya. Seperti ini. Ntar kita buat dulu soalnya. Nah, jadi X-nya 0 dikurang Y-nya 0 dikurang 1 sama dengan 0. Sisa min 1 sama. Jadi min 1-nya stop. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Jadi kalau kita mencari uji titiknya, uji tanda maksudnya, itu sesuai soal ya teman-teman, sesuai soal yang udah diubah, sesuai soal yang awal yang belum menjadi persamaan. Jadinya kecil sama dengan jadi min 1 kecil sama dengan 0. Nah, ini memenuhi syarat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memenuhi syarat, berarti grafiknya akan mendekati 0. Kita akan buat grafiknya dulu. 1, 2, ini Y, kemudian X, 2. Nah teman-teman, cara menentukan grafiknya itu adalah dari titik potong sumbu X dan Y yang sudah kita cari tadi. Nah, jadi yang pertama tadi kan sumbu X-nya itu adalah 1,0, sumbu Y-nya 0,1. Jadi di sini kita tandain min 1-nya sama yang di sini. Terus kan katanya mendekati 0, berarti di dalam 0 ya, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita arsir. Nah, jikalau tidak memenuhi syarat kecil. Nah, Nah teman-teman, jika dia tidak memenuhi syarat, maka dia akan menjauhi 0. Berarti dia ada di sini gitu. Jadi 0-nya tidak diarsir. Kita sudah mencari pertidaksamaan linear. Selanjutnya kita akan mencari pertidaksamaan kuadrat. Kita tulis dulu soalnya. Kita ubah juga dia menjadi persamaan. Jadi Y kecil sama dengan min X kuadrat ditambah 9. Kita ubah dia menjadi persamaan. Jadinya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 9. Langkah pertama kita mencari titik potong sumbu Y. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 9. Kalau kita mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya 0. Jadi ini 0 ya, min X kuadratnya kita ubah menjadi 0 kuadrat ditambah 9. Nah, Y sama dengan 0 ditambah 9. 0 kuadrat berarti 0 dikali 0. Hasilnya 0 tambah 9. Jadi Y-nya adalah 9. Jadi titik potong sumbu Y itu adalah 0,9. Kemudian kita mencari titik potong sumbu X-nya. Berarti Y-nya yang 0. Oke. Titik ini 0. Nah, kita tulis tambah 9.
Jadi karena ini tidak bisa dikerjakan, jadi min x kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Otomatis dia bakal menjadi seperti ini. X kuadrat sama dengan 9. Nah, ini ada kuadratnya, berarti 9-nya ini kita akarkan. Jadinya X sama dengan plus minus akar 9. Akar 9 adalah 3, berarti plus minus 3. Nah, plus minus berarti 3 ini ada 2 jawabannya. Jadi sumbu X ini ada 2 jawabannya. Yang pertama ada positif 3 dan yang satu lagi ada negatif 3. Jadinya titik potongnya sumbu X itu ada 2, 3,0 dan min 3,0. Oke teman-teman, setelah kita mencari titik potong sumbu Y dan X-nya, kita akan mencari diskriminannya. Sesuai dengan rumus tadi, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jadi kita akan mencari diskriminannya. Oke, diskriminannya D sama dengan B kuadrat ini itu didapatkan B kuadrat AC itu didapatkan dari soal, ya, yaitu Y sama dengan min X kuadrat tambah 9. Nah, B kuadrat ini didapatkan dari fungsi kuadrat, rumusnya yang AX tambah BX tambah C. Cuman di soal ini kita tidak menemui yang BX-nya. Jadi yang ada tuh cuman min X kuadrat. Nah, min X kuadrat ini adalah A dan yang 9 ini adalah C. Nah, jadi B kuadratnya itu adalah 0 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali 9. Jadi 0 kuadrat berarti tetap 0. 4 kali min 1 min 4 dikali 9. Min 4 dikali min 1 hasilnya 4 dikali 9 hasilnya 36. Jadi tambah 36. Jadi positif 6 karena ini ada negatif, ya. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi diskriminannya adalah 36. Setelah kita mencari diskriminannya, kita akan mencari titik puncaknya, yaitu yang rumus tadi. XP di dalam kurung, ya teman-teman, XP XY. Nah, sama dengan B min per 2A, D min per 4A. Kita masukkan nih, B-nya tadi 0, ya. Berarti 0 min per 2, A-nya min 1. Min 1, D-nya 36, min per 4 min 1. Nah, biar kita gampang mengalihkannya, ini kan ada min sama min nih, kita coret minnya, ya, jadinya positif. Oke, jadi 0 kita buat 0, 2 dikali 1 berarti 0 per 2, 36, 4 kali 1 4. Nah, ini jadi kita bagi 0 dibagi 2 hasilnya 0, 36 dibagi 4 hasilnya 9. Nah, jadi ini adalah titik puncaknya, ya teman-teman. Setelah itu kita akan mencari uji tanda. Oke, uji tanda. Uji tanda sesuai dengan soal yang awal, yang pertidasamaan sebelum diubah menjadi persamaan. Y besar, Y kecil sama dengan min X kuadrat ditambah 9.
Y sama X-nya. Kalau diuji ganda berarti dua-duanya diubah menjadi 0. Oke. 0 ditambah 9. 0 kecil sama dengan 9. Nah, berarti ini memenuhi syarat. Ya, berarti dia mendekati 0. Setelah kita mencari uji tandanya, kita akan menentukan bentuk kurvanya. Nah, sesuai dengan syarat tadi, kalau misalnya kurvanya ke atas, berarti terbuka ke atas, berarti A itu lebih besar daripada 0. Jikalau dia terbuka ke bawah, berarti A-nya lebih kecil daripada 0. Nah, kita lihat soal tadi, A-nya kan nih, A-nya min X kuadrat. Min X kuadrat ini diartikan X itu adalah 1. Jadi min 1. Nah, min 1 kecil daripada 0. Nah, benar. Berarti dia terbuka ke bawah ya, seperti ini. Terbuka ke bawah karena dia min 1 kecil dari 0. Kita akan buat grafiknya. Oke, kita buat grafiknya. Nah, kita gabungkan grafik yang pertama tadi, yaitu tadi yang pertama min 1 dan 1. Jadi kita buat dulu ya. Ini seperti ini. Kita arsir. Untuk grafik yang kuadratnya itu dari titik potong sumbu Y, X, dan ya itu dia. Jadi tadi kan kita dapat X, titik potong sumbu Y-nya itu 9. Berarti di sini kita tandain. Terus yang bagian titik potong sumbu X-nya kan tadi ada 2 tuh. Jadi kan tadi ada min 3 dan ada 3 dan min 3. Kita tandain seperti ini. Kemudian terakhir kita buat kurvanya. Tadi kurvanya terbuka ke bawah kan, berarti kita sambung aja seperti ini. Nah, seperti ini baru kita arsir. Jadi daerah hasilnya itu adalah ini. Ini adalah daerah hasil penghimpunan. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali.